Semenjak di video gue tentang cara membeli laptop itu banyak feedback yang request cara pilih laptop buat ngedit ataupun beli PC buat ngedit video itu kayak gimana caranya. Mungkin kayaknya gue bakal kasih tahu deh gimana cari tahu gimana sih spek yang pas buat kalian beli laptop ataupun PC yang bisa buat ngedit. Tapi seperti biasa kita harus bumper dulu. Selamat datang di channel Media, kembali lagi dengan gue yang akan menemani kalian di video kali ini. Dan seperti biasa sebelum gue lanjutin pembahasannya, gue minta kalian untuk subscribe dulu channel ini dan pastiin kalian tonton videonya sampai habis. Oke, langsung aja nih. Jadi apa sih yang harus kita perhatiin ketika kita ingin membeli sebuah laptop ataupun PC yang tujuannya itu bukan cuma buat ngegame aja nih, tapi dipakai buat ngedit video contohnya bisa juga gitu. Apa aja sih pilihannya dan apakah membeli laptop gaming itu adalah pilihan yang tepat juga? Pada dasarnya kalian perlu tahu dulu nih, sebelum beli laptop yang diperuntukkan untuk ngeditnya itu mau buat apa nih? Dan mungkin kayak gue juga mau tahu dong, menurut kalian itu perbedaan antara laptop ataupun PC gaming sama PC ataupun laptop gaming itu bedanya dari mana sih? Coba komen di bawah, gue pengen tahu menurut kalian tuh perbedaannya dari mana. Cuma mundur selangkah, kayaknya gue mau kasih sedikit edukasi tentang komponen PC ataupun laptop terhadap fungsi-fungsi ketika kita ngedit video. Apa aja sih tugasnya mereka? Oke, komponen utama yang benar-benar pengaruh dalam proses produktif itu biasanya itu ada 4, yaitu ada CPU, GPU, RAM, sama storage-nya. Ya sebenarnya sih keempat tadi itu memang komponen penting juga sih buat di PC ataupun laptop kan. Nah jadi pertama adalah CPU-nya. Jadi kalian udah tahu dong apa itu CPU. Pasti CPU itu kan adalah sebuah otak komputer. Jadi dia ini prosesnya itu semua tugas-tugas kalian yang lu minta aja gitu. Semuanya lah pokoknya dari PC-nya nyala sampai PC-nya mati lagi. Dan CPU ini memiliki peran terbesar juga nih dalam hal produktivitas. Kayak hampir semua software editing si Adobe aja itu benar-benar manfaatin kinerja si CPU-nya buat ngarahin tugas-tugas video kalian ataupun foto-foto kalian. Jenis ini CPU saat ini pun juga udah banyak nih yang rekomen buat dipakai buat ngedit-ngedit. Ya minimal mah sudah memiliki core yang cukup banyak untuk melakukan multiprocessing dan tentunya speed tiap core-nya itu juga udah tinggi juga. Jadi kalau dulu cuma dipentingin hanya beberapa core-nya aja di dalam CPU-nya itu, sekarang juga diperluin nih berapa speed setiap core-nya. Nah, CPU-nya apa nih kira-kira yang rekomen buat ngedit? Nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya itu ada si GPU-nya. Tapi sebenarnya ada sedikit penjelasan nih tentang CPU ataupun GPU terhadap software ya. Cuma kayak gue bakal jelasin nanti. Dan untuk si GPU-nya sendiri, kalau kita gunain contohnya buat di software editingnya si Adobe-nya aja gitu ya, mostly tugasnya di sini dia tuh cuman akselerasi prosesnya aja. Jadi kayak lu contohnya di sini adalah CPU-nya, lu adalah CPU gitu ya. Dan di sini adalah GPU. GPU itu kita anggap sebagai copy. Nah, kita kasih nih orangnya copy. Nah, itu jadi mantap kayak gitu. Nah, akselerasinya itu dari bentuk apa sih? Ya macam-macam lah. Contohnya nih kalau dari software yang sering gue gunain si Adobe Premiere, GPU-nya ini akan ngakselerasin performa dari preview videonya, terus render videonya, dan juga ada beberapa heavy effect ataupun efek-efek yang kalau misalnya ada tanda GPU accelerated, nah itu berarti harus ada peran si GPU-nya nih buat ngeproses si efeknya itu. Oke, fungsinya udah gue jelasin, sekarang kita bergeser sedikit ke bagian RAM-nya nih. Nah, untuk si RAM-nya ini ataupun memori, menurut gue sih kayak gak ada hal yang spesifik dia gunakan untuk proses editing. Jadi cuma semakin tinggi si RAM-nya ataupun kapasitas dan speed-nya RAM-nya itu, ya pastinya prosesnya itu bakalan cepet juga. Dan sebaliknya juga, kalau misalkan kalian memiliki RAM kecil, itu bakal menjadi bottleneck untuk spesifikasi yang lainnya. Ya bener kan ya, kayak gak ada tugas spesifik dari RAM-nya itu yang ngebantu kerja di bagian ngedit-ngedit gitu. Jadi cuman selama performanya cepet ya udah itu aja yang dikerjain kan. Selanjutnya itu untuk storage-nya, dan storage-nya ini punya peran penting juga nih buat di ngedit-ngeditan. Jadi jangan asal beli yang kapasitasnya gede, tapi speed si storage-nya itu lambat cuy. Jadi kayak semacam mobil truk yang kena macet, bikin ngeselin. Nah, fungsi storage ini untuk di ngeditan di sini yang bener-bener kerasa itu adalah pas lagi import-import data. Contohnya aja nih, lu punya satu folder video RAW, resolusi itu 4K, terus total size-nya itu bisa sampai 40 GB. Nah, lu import data foldernya ke masukin Premiere, tapi lu kopinya tuh lewat hard disk, itu pasti tuh nunggunya lama banget cuy. Makanya nih, semakin bagus media penyimpanan lu dan semakin cepat juga performa media penyimpanan lu, pastinya akan mengurangi stres saat kalian ngedit. Dan untuk storage-nya pun yang umum dijual saat ini ada 3 nih. Sebenarnya sih ada lebih, cuman kayaknya gue bakal bahas ketiganya dulu. Pertama itu adalah hard disk. Harganya itu cukup murah dengan kapasitas yang besar, namun speednya itu cukup lambat. Maksimal ya di sekitaran 90 Mbps-an lah, tergantung putaran RPM-nya juga sih. Nah, selanjutnya itu ada SSD SATA yang speednya itu di sekitaran 350 sampai 500 Mbps.
Harganya agak sedikit lebih mahal dibanding dengan hard disk, namun gua rasa ini bisa jadi sweet spot untuk para penggunanya karena ini bisa menengahi speed antara HDD ataupun SSD baru yang portnya itu M.2. Nah, si M.2 ini adalah seri terbaru dari SSD yang harganya itu masih cukup mahal cuy, karena speednya ini jauh lebih cepat daripada SSD yang biasa aja. Gua rasa kalian udah pusing juga kali ya ngebayangin kayak gimana nih, jadi mending langsung aja kita masuk ke bagian untuk spek rekomend buat ngedit itu kayak gimana nih cocoknya. Oke, pertama tentuin dulu nih kalian mau ngedit apa. Terus tentuin juga nih software yang mau dipakai itu kira-kira software apa nih. Nah, kenapa gua tanya seperti itu? Karena nggak semua software itu cara kerjanya sama. Ada yang memprioritaskan CPU-nya sebagai processing utama, kayak contohnya software Adobe, Premiere, Photoshop, sama After Effects. Ada juga yang memprioritaskan GPU-nya sebagai processing utamanya. Contohnya untuk software editing video kayak DaVinci Resolve dan juga untuk beberapa 3D software yang memerlukan performa GPU ketimbang CPU-nya. Sebisa mungkin kalian banyakin referensinya dulu, oke? Banyakin sumbernya, dan gue pun jujur aja nggak ahli nih di setiap software, jadi gue belum tentu tahu nih apakah software yang kalian butuhin itu perlu apa dari speknya. Terus selanjutnya nih, kalau misalkan software yang memprioritaskan CPU contohnya sebagai processing utama, boleh nggak sih kita menomorduakan spek lainnya contohnya untuk di GPU-nya? Ya kalau dari opini gue sih boleh-boleh aja kalau kalian benar-benar kebatas sama budgetnya. Jadi yang penting seenggaknya itu kalian udah dapet dulu nih performa dari processing utamanya dulu. Nah, lain ceritanya kalau misalkan kalian punya headroom dari budget kalian itu yang cukup besar. Jadi kalian bisa langsung aja nih maksimalin langsung semuanya. So, spek apa nih kira-kira perlu kalian ambil untuk ngedit? Nah, pertama-tama dari CPU-nya dulu deh. Pastiin CPU-nya ini memiliki cukup core untuk melakukan multiprocessing saat kalian ngedit. Dan di sini pun gue sangat merekomendasikan kalian untuk mengambil langsung seri Intel i7 ataupun AMD Ryzen 7 untuk mendapatkan titik pas saat kalian untuk ngedit. Dan bagaimana dengan seri i3 dan i5-nya? Ya boleh aja sih buat permulaan awal ketika kalian budgetnya itu pas-pasan. Kalian masih bisa juga kok manfaatin buat ngedit video 1080p. Tapi dengan catatan pastinya untuk 1080p-nya ini nggak bisa sekompleks ataupun kalian pasangin efek-efek yang berat. Karena kalau kalian paksain yang ada bakalan prosesnya itu lama banget dan bahkan nggak kuat walaupun cuma buat preview aja. Makanya nih kenapa gue saranin langsung buat i7 ataupun Ryzen 7 aja. Karena ya udah jadi titik pas kalian untuk ngedit video 1080p ataupun bahkan up to 4K video tanpa masalah. Tentunya ya didukung juga nih dengan spek lainnya yang menunjang juga. Untuk pilihan GPU saat ini banyak yang merekomendasikan penggunaan GPU Nvidia dari seri GTX 1060 ke atas, dan untuk AMD-nya itu start dari Radeon seri 5000-an. Nah, kenapa begitu? Ya, selain sudah direkomendasikan oleh banyak expert untuk pilihan GPU ini, pastinya dari spesifikasi CUDA Core ataupun stream prosesornya ini juga sudah cukup tinggi cuy. Apa itu CUDA Core ataupun stream prosesor? Ya, simpelnya sih untuk CUDA Core ini ada di Nvidia dan stream prosesor itu ada di AMD. Yang mana fungsi keduanya itu adalah sama, yang mana adalah mirip dengan core pada CPU, cuma tugasnya ini hanya untuk pekerjaan yang berkaitan dengan grafis aja. Ya mungkin kalau kalian nggak mau bingung ya tinggal berpikir aja nih, semakin tinggi CUDA Core ataupun stream prosesornya, itu akan ngasih performa yang jauh lebih baik untuk ngedit-ngedit kalian. Tapi dengan catatan itu gue barusan cuman buat semuanya itu jadi simple aja gitu ya. Sebenarnya masih banyak hal yang cukup kompleks tentang GPU-nya sendiri. Untuk Nvidia sendiri, apakah seri RTX itu berguna untuk nambah performa ngedit video? Ya pastinya nambahin dong. Cuma bukan dari RT Core-nya ataupun dari Tensor Core-nya, karena keduanya itu saat ini pun nggak kepake nih buat ngedit-ngedit video, jadinya kepake paling buat 3D modeling, dan itu pun paling masih membutuhkan plugin buat memanfaatkan si RT Core-nya maksud gua. Nah, terus nambah performanya itu dari mana nih? Ya pastinya sih dari CUDA Core-nya lagi, karena kan mereka itu memberikan nilai CUDA Core yang jauh lebih tinggi lagi cuy daripada generasi sebelumnya. Selanjutnya kita bahas RAM-nya. Jadi berapa sih RAM yang direkomendasikan untuk ngedit video? Kalau kita cek dari artikelnya Puget System, mereka bilang itu untuk 1080p direkomendasikan di 32GB dan untuk 4K itu di 64GB. Tapi ya menurut gue sih ya nggak salah gitu ya. Pastinya kan semakin tinggi RAM akan ngasih ruang kerja kalian tuh bakal lebih besar juga. Cuma menurut gue saat ini minimal untuk ngedit video di 1080p itu paling di 8GB dan 4K-nya itu di 16GB. Gue rasa udah cukup lah buat menunjang proses ngedit video. Tapi nggak cuma dari besaran memori aja nih kali ini, jenis RAM pun sekarang perlu diperhatikan juga. Apakah speednya itu udah di angka 3000 atau masih di range 2000 mHz aja? Ya semakin tinggi kan pastinya semakin baik, dan perlu diperhatikan juga nih untuk kalian yang lagi build PC, perhatikan nih DDR-nya itu sudah sesuai belum sama motherboard kalian. Jangan sampai kalian beli memori DDR4 tapi motherboardnya kalian itu masih support di DDR3 aja cuy, kan sayang nggak kepake juga nantinya.
Bergeser ke storage-nya, nah untuk yang kali ini tuh ada dua case-nya nih. Kalau misalnya kalian beli laptop, gue saranin beli laptop yang sudah ada SSD sama HDD-nya sekaligus nih cuy. Kenapa? Karena untuk laptop yang saat ini pun belum banyak nih yang ngasih storage besar dengan menggunakan SSD aja nih. Kalaupun ada, pastinya harganya itu bakalan mahal. Jadinya untuk sweet spot-nya di sini, gue rekomendasikan untuk laptop yang pakai 256GB SSD dan juga HDD-nya itu sudah 1TB. Jadinya nanti untuk HDD-nya ini dipakai buat nyimpen data-data kalian dan 256GB-nya ini dimaksimalin lagi buat pakai OS sekaligus keperluan ngedit kalian. Nah, kalau misalnya case-nya itu kalian berencana buat PC editing, gue sangat menyarankan kalian itu buat beli 3 media penyimpanan, yaitu 2 SSD dan 1 HDD. Ukurannya tuh bebas, cuma untuk HDD ini kalau bisa sih yang terbesar lah kapasitasnya. Jadinya untuk SSD yang pertama itu pastinya buat sistem OS dan juga software-softwarenya. Lalu untuk SSD yang kedua itu dipakai buat project editing dan juga media case-nya. Lalu untuk HDD-nya ini ya seperti biasa, buat nyimpen data-data kalian lainnya juga. Kenapa gue merekomendasikan seperti itu? Soalnya kalau memang pekerjaan kalian itu fix yang sering ngedit video aja ataupun ya mirip-mirip gitu ya, menyediakan satu storage lebih untuk project kerjaan kalian itu akan membantu kalian secara keseluruhan nantinya. Dari data-data lo yang memang kepisah untuk yang lainnya, dan performanya pun bakalan bener-bener kefokus cuma buat pekerjaan lo doang gitu. Jadi lumayan cuy. Dan sekali lagi gue sangat udah nggak merekomendasikan kalian buat pakai HDD sebagai storage utama ngedit kalian. Lumayan cuy, waktunya tuh kalau buat import copy data bisa dipangkas cukup gede cuy ketika kalian udah menggunakan SSD. Kerasa cuy pasti. Oke, mungkin itu aja sih sedikit penjelasan gue tentang spek yang cocok untuk mesin editing yang perlu kalian tahu. Dan sebetulnya sih masih banyak juga nih persoalan-persoalan yang mungkin lebih dalam ataupun lebih teknis tentang PC editing. So di sini gue coba mau mempersingkat aja jadi ala-ala gue gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, feel free lah komentar di bawah, atau enggak kalau misalnya kalian punya spek PC ataupun spek laptop yang kalian mau beli tapi belum yakin, coba aja kasih aja speknya ditaruh komentar, nanti gue kasih pendapat kurang atau enggak nih buat dipakai ngedit. Nah, ada pertanyaan umum juga nih seputar ini. Jadi apakah PC ataupun laptop gaming itu cocok buat ngedit? Gue bisa pastikan, asalkan spesifikasi sudah oke ataupun seperti yang gue sebutkan sebelumnya itu sudah dipenuhi, gue rasa sih aman aja cuy buat pakai ngedit. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang beli laptop ataupun monitor untuk ngedit, pasti pilih ataupun prioritaskan yang memiliki akurasi warna sRGB yang tinggi dulu ketimbang memiliki refresh rate yang tinggi. Karena ya refresh rate tinggi itu nggak kepake cuy buat ngedit saat ini. Jadi ya lebih baik memiliki akurasi warna 99% ataupun bahkan sampai 100%, tapi refresh rate 60 Hz doang, ketimbang refresh rate-nya udah sampai 100 lebih tapi akurasi warnanya itu ya nggak tinggi. Soalnya nanti hasilnya itu nggak bakal memuaskan. Oke, mungkin ini aja opini gue tentang cara pilih mesin editing yang terbaik. Sorry nih kalau misalkan masih banyak kekurangan dari pembahasan gue tadi. Dan jangan lupa juga nih kalian untuk komen kritik ataupun sarannya mengenai video ini juga, oke? Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media dan klik tombol lonceng biar jadi notifikasi ST Media. Dan terpenting juga share terus sama teman kalian kalau kalian memang lagi nyari caranya untuk beli PC editing nih. Oke, udah gitu aja, di sini ada gue, kameramen gue juga si Nanda Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya.